dari kedudukan Jepang di bidang sosial budaya, militer, ekonomi, pendidikan, dan politik. Yang pertama itu ada dampak positif dan negatif dari sosial budaya kependudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif yang pertama yaitu perkembangan teknologi yang pesat. Jika tidak ada perubahan sosial budaya, maka tidak akan ada perubahan atau kemajuan yang berarti. Yang kedua, industrialisasi yang berkembang cepat. Nah, untuk ini bisa dilihat pada zaman dulu pabrik-pabrik hanya sedikit, tetapi pada zaman sekarang pabrik-pabrik banyak berdiri. Yang ketiga itu ada mobilitas menjadi lebih mudah. Nah, untuk dampak yang itu pada zaman dulu jika akan berpergian dengan jauh sulit, tetapi pada sekarang ketika akan berpergian jauh lebih mudah. Yang keempat itu ada pola pikir lebih terbuka. Kemajuan teknologi juga memberikan akses yang luas pada segala sudut pandang yang secara tidak langsung membuat pola pikir masyarakat lebih terbuka. Adapun dampak negatif yang pertama itu budaya konsumtif. Nah, untuk dampak yang ini dengan adanya perkembangan teknologi kini banyak manusia yang mempermudah hidup seperti belanja atau memesan secara online. Yang kedua yaitu penurunan sopan santun. Nah, dampak ini bisa dilihat dari penurunan sopan santun. Bisa kita lihat dari generasi Z, yaitu di mana zaman sekarang anak-anak atau yang lebih muda itu lebih berani dan tidak malu melawan yang lebih tua. Yang ketiga itu ada lupa dengan budayanya sendiri. Kalau dampak yang ini sekarang itu lebih banyak menyukai budaya asing dibanding budayanya sendiri. Yang keempat, rasa patriotisme berkurang. Nah, kalau yang itu karena dengan seringnya menyukai budaya asing, jadi orang itu lebih membanggakan budaya asing itu daripada budayanya dia sendiri. Yang selanjutnya adalah akibat pendudukan Jepang di bidang militer. Perbedaan antara penjajahan sebelumnya dengan pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia menjadi mendapatkan manfaat, kemudian pengalaman dan pelatihan militer yang mencakup dalam bidang ketentaraan, pertahanan, dan keamanan. Pelatihan militer yang didapatkan oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama ada dasar-dasar militer, kemudian ada organisasi militer, kemudian ada latihan menggunakan senjata, kemudian ada latihan perang serta baris berbaris. Nah, para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer seperti Heyo, Hinendra, dan Heikodan. Nah, para pelajar dilatih baris berbaris dan perang menggunakan senjata kayu. Nah, para pelajar juga dijadikan Suishinkai atau barisan pelopor yang mendapatkan pelatihan yang berat. Nah, pelatihan militer inilah yang menjadi cikal bakal dari militer yang sekarang. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Dampak positifnya di sini ada didirikannya PUMnya, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan diperkenalkan suatu sistem baru pertanian, yaitu light system. Sistem ini adalah sistem pematuran bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya ada dampak negatif, yaitu terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Lalu penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat. Dan Jepang juga mengeksploitasi SDA atau sumber daya alam dan SDM sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Jepang juga mengambil secara paksa makanan, pakaian dan pembaharan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Lalu terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat dan menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki memenuhi kebutuhan daerah sendiri
menghadiri dan menunjang kegiatan Jepang. Selanjutnya dampak pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dilakukan kepada pendidikan sebagai politik Jepang memudahkan pengawasan. Beberapa akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan diantaranya para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang, para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, bahasa Jepang di Tokyo, dan melakukan pelajaran mulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Perkembangan perguruan tinggi melakukan kemunduran banyak perguruan tinggi yang ditutup pada 1953. Para pelajar dianjurkan masuk pada universitas. Akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan, perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak yang ditutup pada 1943. Hanya beberapa perguruan tinggi yang dibuka, antara lain perguruan tinggi kedokteran atau IGAKU di Jakarta, perguruan tinggi teknik atau Tokyo IGAKU di Bandung. Selain itu, Jepang membuka akademi panggung raja ataupun Queen di Jakarta dan perguruan tinggi hewan di Bogor. Selanjutnya ada dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Saat masa pemerintahan di Indonesia, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan segala hal yang berbau Belanda dengan alasan ingin membela bahasa Indonesia dari imperialisme yang dilakukan Belanda dan negara-negara Barat. Kemudian bahasa Indonesia pun digunakan sebagai bahasa nasional. Kedua adalah menunjukkan kesendirian. Nilai adalah suatu badan yang didirikan untuk memenuhi rakyat, yang kemudian menjadi dimanfaatkan oleh Jepang untuk menaruh hasil bumi milik Indonesia. Namun sistem pemilihan ini kemudian berkembang di Indonesia menjadi koperasi yang masih diterapkan hingga saat ini. Yang ketiga adalah jenjang sekolah. Pada masa penjajahannya, namun mampu sekolah yang mendatangkan kelas-kelas sosial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Jepang mengganti sistem tersebut dengan menerapkan sekolah yang setara bagi semua siswa dengan 12 tingkatan. Tingkatan ini mulai dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, dan sekolah menengah atas. Yang keempat, memperkenalkan sistem pertanian lain sistem. Jepang memperkenalkan sistem pertanian lain sistem yang lebih efisien dan produksinya tinggi. Tujuannya adalah komunitas yang ditanam oleh rakyat Indonesia bisa bidang politik. Adanya suatu kelompokan struktur pemerintahan berdasarkan kaidah Jepang. Daerah kepresidenan berganti menjadi shu, kabupaten menjadi ken, atau raja menjadi shi, kewedaan menjadi kun, kecamatan menjadi so, dan desa menjadi ku. Kewajiban untuk melakukan sekere pada Kaisar Tennohika saat melakukan upacara bendera. Kewajiban untuk memakai bahasa Jepang dan menghapus bahasa Belanda. Pembentukan satu angkatan laut dan angkatan darat di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Irian, yang pusat kemiliterannya berada di bawah Panglima Jepang yang berada di darat Vietnam. Membentukkan satu organisasi berbasis propaganda yang bertujuan untuk menarik hati rakyat. Organisasi tersebut adalah PETA, Gerakan 3A, yang untuk meningkatkan suatu gerakan kemerdekaan pada kaum nasionalis.